Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 265, Momen paling sedih bagi Hailey. Hailey baru saja melahirkan, dan tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Namun, pada saat ini, dia berlari kencang seperti orang gila dan berlari cepat menuju lokasi konstruksi. Jangan hancurkan pintuku. Hailey Residence dulunya berarti segalanya bagi Hailey. Itu adalah istananya dan tempat perlindungan di mana dia bisa memuaskan kesombongannya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkannya. Mendengar kata-kata Hailey, pria yang mengemudikan derek berhenti dan berbalik untuk melihat Jordan. Namun, Jordan memerintahkan dengan kejam, "Jangan berhenti. Terus hancurkan." Setelah menerima perintah Jordan, pengemudi derek berhenti memperhatikan teriakan Hailey dan terus merobohkan sisa tanda itu dengan derek. Wah! Bagian terakhir dari papan nama itu, yang bertuliskan, Hailey, segera patah menjadi dua. Ketika dia melihat pintu depan tempat yang dinamai menurut namanya dirobohkan seluruhnya, Hailey langsung pingsan dan jatuh ke tanah sambil menangis. Tidak, Hailey Residence-ku, istanaku. Tidak. Air mata Hailey mengalir deras seperti keran. Selama 3 tahun Jordan mengenal Hailey, dia belum pernah melihatnya menangis sesedih itu. Bahkan ketika Hailey berlutut untuk memohon Jordan agar memaafkannya, dia tidak pernah menangis sebanyak hari ini. Sungguh, wanita ini lebih mencintai Hailey Residences daripada mencintainya. Melihat Hailey yang menangis sedih, Jordan tidak lagi merasa kasihan sedikit pun padanya. Situasi hari ini sepenuhnya salah Hailey. Dia sendiri yang menyebabkannya. Jordan tidak merasa kasihan padanya, dan setelah menghapus kata-kata Hailey Residence, dia terus memberi instruksi kepada para pekerja konstruksi, segera mulai bekerja dan membangun pemakaman. Mendengar kata-kata itu, Hailey menatap Jordan dengan heran lalu buru-buru bangkit dan berlari ke arahnya. "Jordan, apa yang kau katakan? Kau ingin membangun pemakaman di sini?" Jordan berkata, "Benar sekali, saya sudah membeli sebidang tanah ini, dan di sini tidak akan ada lagi Hailey Residence. Sebaliknya, tanah ini akan diubah menjadi kuburan." Tidak, tidak, tidak. Hailey sangat kesakitan dan menderita hingga hampir menangis. "Jordan, kau tidak boleh melakukan ini. Kau lupa. Ini bukti cinta kita. Kau yang memberi nama tempat ini. Tempat ini juga dipilih olehmu. Bagaimana kau bisa mengubah tempat yang melambangkan cinta kita menjadi kuburan?" Jordan tidak dapat menahan perasaan ironis ketika mendengar Hailey mengucapkan kata-kata itu. Dia tiba-tiba teringat video upacara pernikahan mereka yang dikirimkan Hailey dan Chaiden kepadanya. Dalam video tersebut, Hailey mengatakan bahwa Hailey Residence adalah sarang cintanya dan Chaiden. Jordan berkata dengan dingin, "Bukankah ini sarang cintanya dan Chaiden? Ini tidak ada hubungannya denganku." Hailey terkejut. Itulah kata-kata yang diucapkannya saat menikahi Chaiden. Dia tidak menyangka Jordan tahu tentang itu. Hailey langsung meminta maaf kepada Jordan sambil berlutut, "Jordan, aku salah. Ini adalah sarang cinta dan tempat perlindungan yang menjadi milik kita, bukan milik Chaiden. Ini tidak ada hubungannya dengan siapapun." Jordan mendengus dingin. Hailey benar-benar memutuskan pilihan katanya tergantung pada orang yang diajaknya bicara. Jordan berkata, "Hailey, alasan aku menghancurkan tempat ini hari ini dan mengubahnya menjadi kuburan adalah karena ini adalah sarang cinta kita dan bukti bahwa aku pernah mencintaimu. Aku mengubahnya menjadi kuburan karena semua perasaanku padamu telah mati dan telah terkubur." "Tidak," Hailey berlutut di depan Jordan, menangis dan menarik ujung celananya. "Tidak, kamu masih mencintaiku, kamu pasti masih mencintaiku. Aku wanita yang paling kamu cintai. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Jordan, kamu tahu bahwa Hailey Residence berarti segalanya bagiku, dan aku menganggapnya sama pentingnya dengan anak kita. Tolong jangan bersikap kejam sampai menyakiti anakku, oke?" Penyebutan nama anak itu membuat Jordan makin marah. Jordan berteriak kepada para pekerja konstruksi, "Kerja lebih keras lagi. Aku ingin melihat kuburan pertama sebelum hari gelap." Ketika Hailey mendengar perkataan Jordan, dia menarik kaki Jordan lebih keras. Jordan benci dengan omelan Hailey, tetapi dia tidak ingin mengusirnya. Lagi pula, Hailey baru saja melahirkan dan masih dalam tahap pemulihan. Pada akhirnya, Jordan tidak akan menindas wanita yang baru saja melahirkan. Oleh karena itu, Jordan segera memerintahkan Pablo, "Tarik dia pergi." "Ya." Pablo segera berada di belakang Hailey dan memegangnya dari belakang dengan kedua tangan, menariknya menjauh dengan paksa. Pablo begitu kuat sehingga ia menarik Hailey keluar dengan sekali gerakan. Namun, Hailey menjerit, "Ah!" Hailey menatap Pablo dengan sangat kesal dan membentak, "Beraninya kau memanfaatkanku. Dasar anjing, beraninya kau memanfaatkan mantan istri majikanmu di depan majikanmu. Beraninya kau bersikap sembrono padaku.
Anakku adalah anak majikanmu dan pasti akan mengambil alih Steles di masa depan. Beraninya kau bersikap kasar padaku. Pablo sangat terkejut dengan kata-kata Hailey hingga dia langsung pucat pasi. Dia dengan panik menjelaskan kepada Jordan, "Tuan, saya tidak melakukannya. Saya hanya menggunakan sedikit tenaga saat menariknya. Saya mungkin telah menyakitinya, tetapi saya bersumpah saya sama sekali tidak mengambil kebebasan saat menariknya." Jordan menatap Hailey dan berkata, "Kau bukan lagi Hailey Camden yang murni dan polos yang kukenal. Pablo, abaikan saja dia. Masukkan dia kembali ke mobil, jangan biarkan dia menggangguku di sini." "Ya." Atas izin Jordan, Pablo pun berhenti bicara omong kosong dan segera bertindak. Ia menggendong Hailey dan berjalan menuju mobil Audinya. "Buka pintu Audimu, atau aku akan melemparkannya ke atap." Pablo berteriak. Pablo menggendong Hailey yang terus-menerus memukul punggungnya. Namun, Hailey begitu lemah sehingga Pablo merasa geli. "Kenapa? Kenapa kau harus begitu kejam padaku?" Air mata Hailey seperti tetesan hujan. Sambil menggendong Hailey di punggungnya, Pablo berkata, "Kenapa? Hailey Camden, kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Kamu telah mengkhianati Tuan Jordan berkali-kali. Dia cukup baik hati untuk tidak memukulmu." "Apa yang kubohongi pada Jordan?" Hailey masih berpura-pura. Pablo membentak, "Berhentilah berpura-pura. Apa menurutmu kita datang ke Orlando hanya untuk menghancurkan Hailey Residence? Kita pernah ke rumah cinta pertamamu. Namanya Wilbur Kay, kan? Istrinya masih hidup dan sehat. Mengapa Anda mengatakan bahwa dia mengalami kecelakaan mobil?" Hailey akhirnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Jordan sudah tahu? Tidak heran Jordan begitu marah hingga ia bersikeras merobohkan Hailey Residence untuk membangun pemakaman di tempat yang paling saya cintai ini. Ternyata Jordan sudah tahu bahwa penjelasan Hailey sebelumnya hanyalah kebohongan. Setelah hening sejenak, Hailey tiba-tiba menepuk punggung Pablo dengan keras berulang kali. Ia berseru, "Cepat, turunkan aku. Cepat turunkan aku." Pablo berteriak, "Sebaiknya kau bersikap baik. Tuan Jordan sama sekali tidak peduli padamu. Jika kau terus bertingkah buruk lagi, jangan salahkan aku karena bersikap jahat." Namun, Hailey tetap memukulnya dan berteriak kepada Jordan dari kejauhan, "Jordan, tidakkah kau ingin tahu kebenarannya? Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya.